orang di lagunya itu. Iya, pintar. Gitu, guys. Tangan kayu, guys. Karena aku orang itu susah bergaul, guys. Asik, susah bergaul, guys. Iya, aku juga. Halo semuanya. Kami adalah salah satu kelompok dari kelas 9A akan menampilkan video podcast yang telah kami buat. Sebelum itu, kami akan menjelaskan dan memberitahu apa saja peran kami dalam pembuatan video podcast ini. Aku Wina sebagai host. Aku Leoni. Dan aku Ayu. Kita berdua sebagai bintang tamu. Aku Fiona sebagai editor dan kameramen. Halo semuanya. Aku Wina sebagai host dan aku mengundang dua tamu nih. Kalian tahu nggak siapa aja? Yuk kenalan sama mereka. Aku Ayu. Aku Leoni. Aku Wina. Oke, kalian tahu nggak sih topik kita hari ini apa? Nah, podcast kita hari ini adalah tentang bullying. Yuk simak video kita. Check it out. Kalian tahu nggak siapa itu bullying? Kalian tahu nggak, guys? Tahu dong. Oke, kita kasih paham ke penonton. Nah guys, jadi bully itu adalah tindakan kekerasan yang menyakiti hati seseorang ataupun mental seseorang. Nah kita tanya yuk ke mereka pernah nggak sih mengalami tindakan bullying? Kita awal-awal ini tanya ke Leoni dulu yuk, yang terakhir baru Ayu. Ayu nggak diajak soalnya. Oke, kita tanya. Oke, kita tanya ke Ayu yuk. Oke, kita tanya ke Leoni yuk, guys. Leoni, kamu pernah nggak sih mengalami tindakan bullying? Pasti pernah dong. Ayu juga pernah lah pasti. Nggak diajak. Oke, ayo kita tanya ke Leoni juga. Bagaimana tanggapan kamu saat terkena bully? Udah cukup dong. Nah ini salah satu tindakan bullying kepada aku, guys. Oke, Leoni, tanggapan kamu saat terkena bullying gimana? Waktu itu sih aku sedih banget sampai aku tuh pernah sendirian ke kantin, ke kelas maupun belajar. Oke, dia grogi ya guys ya. Oke, lanjut. Ya oke. Nah Kemana jadi terbang? Nah jadi reaksi aku, tanggapan dari aku itu jujur sedih banget. Sampai aku tuh suka menyendiri. Dari mulai ke kantin, belajar, ke kelas pun sendiri. Jadi gitu guys tanggapan dari Leoni. Yuk kita tanya ke Ayunya. Ayu, bagaimana tanggapanmu saat terkena bullying? Sedih lah. Kok bisa sedih? Ya karena aku itu Nggak tahu katanya guys. Karena kenapa bisa sedih? Iya. Karena aku itu dimusuhin tanpa sebab. Terus tuh suka disindir-sindir di media sosial. Guys, jangan dicontoh itu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah cara mengatasi bullying. Kita tanya ke Leoni dulu yuk. Leoni, menurut kamu nih bagaimana cara mengatasi bullying? Kalau aku sendiri waktu itu aku ngelaporin ke guru dulu. Nah jadi gurunya itu mungkin bakal membimbing anaknya itu biar nggak ngelakuin bullying lagi gitu loh. Atau bisa juga dilaporin ke orang tua atau orang yang terdekat lah sama kita. Oke, itu tanggapan dari Leo. Bagus ya, pinter kamu nih. Canggung banget ketawanya.
Oke, kita lanjut ke Ayu Wulandari. Ayu, bagaimana tanggapanmu cara mengatasinya? Caraku mengatasinya dengan menjauhi mereka, tidak berteman lagi, Itu teman lagi, coy. Oke, lanjut. terus melaporkannya kepada orang tuaku. Dah, Itu aja. ya. Mm-mm. Nah, jadi habis kamu nanya ke kita juga harus nanya dong ke kamu. Kalau Kamu aku nggak mau jawab gimana? Kamu pernah nggak sih jadi korban bullying juga? Jujur, siapa sih yang nggak pernah mengalami tindakan bullying? Jujur guys, aku pernah mengalami. Dan itu sangat membuat aku sangat kecewa, sakit hati dan Oke. Nah, Apa kalau lagi? boleh tahu, bullying apa yang kamu alami? Bullying fisik atau apa deh? Bullying apa ya namanya ya? Aku nggak tahu sih guys. Nah, waktu SD aku pernah dibully. Bukan SD sih, ya pernah SD. Waktu SD aku pernah dibully sebagai julukan Dora. Waniku dulu Dora tahu. Dan juga ya guys ya, dulu aku pernah disindir-sindir di media sosial. Padahal aku nggak melakukan kesalahan. Dulu juga aku pernah, teman-teman aku yang deket sama aku tuh pernah dihasut guys, biar gak temenan sama aku. Seakan-akan aku yang buat masalah gitu. Ada lagi yang mau kamu tanya? Gula. Oke. Apa? Terus cara kamu mengatasinya gimana? Ih, kepo kali nih. Ya, Oke, kita jawab ya teman-teman. Caraku mengatasinya adalah dengan menceritakan kasus ini kepada orang tuaku dan teman-teman terdekatku dan juga seseorang yang sekarang. Oke. Oke, itu aja sih. Apa lagi? Udah lanjut. Oke, segitu aja guys. Mau mengakhiri apa mau lanjut? Mau mengakhiri apa lanjut? Lanjut. 1, 2, 3. Lanjut. Oke, kita tanya selanjutnya yuk. Kira-kira mereka bisa jawab nggak ya? Bisa nggak? Bisa. Oke, Leoni, aku mau nanya nih, apa sih dampak dari bullying bagi diri kamu sendiri? Kalau menurut aku ya, pastilah orang-orang tuh bakal takut banget rame-rame. Jadi dia tuh bakal malu-malu, terus pasti juga bakal stres banget. Jadi dia tuh bakal seharian mungkin di kamar buat nangisin orang-orang yang udah ngebully dia mungkin. Kenapa dia bisa kayak gitu gitu loh. Oke, itu dari Leoni ya guys. Kita lanjut ke Ayu. Ayu, bagaimana tanggapan kamu? Mana apa dapat? Ya dapat dah. Tanggapan sama dapat emang beda. Ya lanjut nih. Ayu, aku mau nanya nih ke kamu, bagaimana menurut kamu tanggapan kamu terhadap dampaknya itu bullying? Menurut aku, kita itu jadi susah percaya diri dan nggak berani buat bergaul ke orang-orang sekitar. Itu. Oke, gitu guys. Nah, lanjut. Tadi kan udah dampak dari kita berdua. Dampak dari kamu menjadi korban bullying apa? Kalau menurut aku nih ya, seseorang itu akan bisa mudah lebih kayak nggak percaya diri gitu loh, dan juga mentalnya dia down sekali ke bawah. Ke bawah. Nah, ya, Itu aku mau dia nanya lagi. sabar, aku belum belum. selesai. Dan juga dia susah bergaul pada orang-orang sekitarnya. Dan dia juga nggak mau mengenal orang baru gitu. Oh gitu. Nah terus kalau misalnya nih mentalnya udah down banget ya, yang seperti dibilang kamu tadi itu, biasanya mereka bakal ngelakuin apa? Mungkin nih ya, Diri. ya pinter ya, ya dia bakalan bunuh diri. Dan juga kayak yang zaman sekarang itu nggak sih guys,
coret-coret tangan, apa sih namanya? Barcode. Oh ya, barcode. Jadi gitu. Terjun di tukat bangkung. Oke. Itu mantap. Ya gitu guys. Oke. Yuk, Leoni mau nanya guys katanya. Yes. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalnya kita bertiga ketemu sama korban bullying, terus ada yang pembulinya juga. Jadi pembulinya itu lagi ngebullying orang nih, jadi harus ngelakuin apa sih? Aku apa Ayu? Bebas deh. Oke, aku aja ya. Kalau menurut aku nih ya, kalau aku menemui si korban bully ini, aku bakalan nasehatin dia supaya dia itu kayak nggak, gimana ya bilangnya ya, kayak nggak down gitu loh mentalnya. Terus beri dia semangat gitu. Kalau ketemu tukang bully nih ya, aku bakal negur dia. Kalau sekali dua kali dia nggak apa namanya, nggak mendengarin nasihatku, aku bakalan laporin ke orang sekitar gitu. Oh, kalau Ayu gimana? Tadi aku pertanyaanmu? Masa dia lupa sih guys? Kalau ketemu sama korban bullying sama ada pembulinya juga, apa yang harus dilakuin? Kalau aku memberi dukungan kepada yang terkena bullying itu, terus memberi semangat supaya nggak melakukan hal yang aneh-aneh. Terus kalau ketemu si pembulinya, aku bakal nasihatin dia, terus tuh bilang boleh membuli karena Kecil banget ya guys ya suaranya. Oke, ulang-ulang guys gitu. ya ulang-ulang. Kalau aku sih memberi dukungan kepada yang terkena bullying dan memberi semangat. Terus itu menasehatinya agar tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Terus itu buat yang suka ngebully, kalian itu nggak boleh melakukan pembulian guys, karena kalian itu nggak tahu apa yang dirasain orang yang kalian bully itu. Tuh dengerin kakak Ayu ngomong tahu. Iya nggak? Keren. Sip. Oke, lanjut. Lanjut guys. Oke, aku mau nanya nih guys ke mereka. Di kehidupan sekarang nih kan kalian udah mengenal pertemanan nih dari yang lalu-lalu. Menurut kalian bagaimana reaksi kalian saat mengenal orang baru? Nah, kalau dari aku dulu ya. Nah, kalau dari aku tuh seneng banget sih, soalnya di kehidupan lama kan sering dibully, sering dijauhin. Nah, sekarang tuh udah punya temen yang lebih dewasa gitu loh pikirannya, jadinya enak gitu buat diajak temenan. Jadi ya sefrekuensi, seru, asik, nggak ada yang mandang fisik, nggak ada yang ngebully lagi. Nah, jadi itu tuh bikin enak aja gitu loh berteman. Ayo jawab, kalau bagaimana reaksi kamu saat bertemu teman baru? Aku sih kadang masih suka ngerasa takut karena takutnya itu dibully lagi, tapi sekarang udah enggak. Tepuk tangan Kayu guys. Karena aku orang itu susah bergaul guys. Asik, susah bergaul guys. Iya, aku juga. Soalnya waktu itu aku jadinya introvert, terus ketemu sama teman-teman baru jadinya nggak introvert. Asik. Oke guys, lanjut lagi yuk. Lanjut. Oke guys, sekarang aku bakalan nanya ke mereka nih, apa sih kesibukan mereka sekarang ini, akhir-akhir ini. Kita mulai dari Leon nih. Leoni, kesibukan kamu akhir-akhir ini apa sih? Aku penasaran banget nih Leoni. Kalau kesibukan aku sih tidur, hits, bercanda. Guys ya. Nah, jadi kesibukan aku sekarang nih kalau bisa dibilang sih aku sibuk ya sibuk ngejar masa depan ya, jadi bingung mau ngelakuin apa lagi buat ngembangin masa depan gitu loh. Terus tuh kamu sekarang lagi fokus ke kegiatan apa? Kegiatan apa nih? Ya kalau bisa dibilang sih aku lagi fokus ke kegiatan berorganisasi.
Oke Leoni, kalau boleh tahu kamu ikut kegiatan organisasi apa sih? Nah, jadi aku tuh ikut organisasi Paskibra. Nah, di Paskibra itu aku udah belajar banyak hal gitu loh. Nah, selain Paskibra juga aku punya kesibukan lainnya. Salah satunya buat bantuin orang tua misalnya, atau nambah uang jajan buat sekolah lah. Kira-kira apa tuh yang buat jajan sekolah, uangnya dapat dari mana? Nah, aku ikut ini tari. Oke, contoh ya kakak Paskib dan kakak Tari. Oke, selanjutnya kita tanya ke Ayu. Ayu, kalau kamu kesibukanmu akhir-akhir ini apa? Kesibukan karena nggak ada, aku cuma diam aja sih. Nggak usah contoh ya guys. Ya deh, pengalaman apa yang terkesan di dalam hidupmu? Pengalaman Iya. apa? Ya ampun, Ayu ini Bingung, aduh. mungkin kebanyakan pikiran ya guys ya. Soalnya lagi suka nonton drama. Oh, kesibukannya nonton rajin, pantes minta ke Korea dan opa. Aduh guys. Nah, sebelum itu kita juga mau nanya nih, apa sih perbandingan kehidupan kamu yang dulu waktu dibully sama yang sekarang? Kalau dulu ya, aku ya sedih lah ya, kayak tadi aku ceritain itu. Kalau yang sekarang aja deh ya, soalnya aku Iya. nggak mau bahas masa lalu yang nggak penting. Oke, kalau yang sekarang nih aku sangat merasa bangga sih bisa kenal-kenal orang baru. Soalnya kalau yang di kehidupan sekarang nih aku lebih mudah bergaul gitu loh, lebih nggak takut soalnya aku udah dikasih nasihat gitu sama orang tua. Mudahin bergaul gitu. Oh. Nah, reaksi orang tua kamu waktu itu dibully sama sekarang udah nggak dibully lagi gimana? Kalau dulu reaksi orang tua aku sih sangat sedih ya, soalnya tau lah anak kesayangannya dibully ya kan. Kalau sekarang orang tua aku seneng, soalnya karena aku punya teman banyak gitu guys, kayak kalian. Gitu guys. Oh, gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong dari perbedaan masa lalu sama masa sekarang itu beda banget ya. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih, kesibukan kamu apa sih sekarang? Kamu ada ikut organisasi nggak atau kesibukan yang lainnya? Kalau organisasi di sekolah aku ngikutin PIKR sih. Nah, PIKR itu adalah salah satu konseling remaja yang dibina oleh guru BK aku sendiri. Kalau kesibukan di luar sekolah, aku mengikuti bukan ekstra sih, kayak sanggar tari gitu loh. Oh, gimana kamu bisa tarinya? Di sanggar tarinya, kamu mau tahu lokasinya? Aku juga udah mengikuti beberapa perlombaan sih di sanggar itu. Mau tahu nggak ikut lomba tari apa aja? Boleh. Nah, yang pertama tuh baru masuk tuh aku 2023 aku baru masuk kan. Aku itu ikut ujian naik tingkat lomba tari tenun. Yang kedua tuh tari gini, legong satya. Terus yang ketiga nih aku lagi fokus ke Sekar Jepun. Tuh guys. Kalau dibilang yang favorit tuh aku legong satya sih guys. Soalnya gampang tariannya. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu teman-teman kamu di sekolah orangnya kayak gimana sih? Teman-temanku di sekolah ya, menurut aku nih aku sangat kalau lihat dari apanya nih, dari sikapnya kan Ya, sikap boleh atau hal lainnya juga boleh, kayak penampilan juga boleh. kalau soal penampilan ya jujur mereka tuh sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget. Kayak opa Korea nggak sih? Nanti gitu ya Naya? Oke. Kalau menurut aku ya kalau dari fisik jujur mereka
sempurna banget. Di dunia ini nggak ada sih yang sempurna guys, tapi menurut aku semua sempurna. Terus tuh kalau sifatnya ada beberapa temen nih ya yang menurut aku yang seberapa nguap yang seberapa nih baik, yang seberapa ini ada yang ngomongin di belakang. Tapi yang selama ini aku temuin sih baik-baik guys. Aku senang berteman sama kalian. Love you. Oke. Good. Nah, lanjut. Nah, kayak kita agak gimana gitu ya, kayak topik bullying ini terlalu mengungkit masa lalu gitu loh, jadinya kayak terlalu membuka privasi ya mungkin. Nah, gimana kalau kita ganti topik atau lanjut ke topik selanjutnya? Gimana nih host? Kalau aku sih ya jujur bosen banget ngedengerin ocehan kalian. Ya bercanda. Oke, kita lanjut aja ya ke topik berikutnya guys. Oke guys, hari ini aku mau nanya ya hobi mereka. Oke, kita mulai dari Leonie. Leonie, hobi kamu apa sih? Aku sangat penasaran nih. Kalau bisa dibilang sih hobi aku tuh banyak ya, salah satunya dengerin musik. Nah, kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu itu pasti aku utamain dengerin musik. Nah, misalnya kayak beres-beres kamar, Spotify, makan, ya pernah. Nah, kalau misalnya di jalan pasti juga pernah lah dengerin musik gitu loh, belajar juga. Nah, itu sih hobi aku banyak, salah satunya itu ya. Oke. Diam-diam baik gak sih yang ini guys? Kalau Oke. hobi aku, Iya, lanjut. hobiku masak guys, cooking. Semangatin cooking mama. Masak apa? Oke, Ayu, aku mau nanya nih, selama kamu masak cooking nih, kamu biasanya lebih sering masak apa? Biasanya aku tuh suka bikin capcay guys. Terus kalau jajanan itu pengki. Dia pernah ngirim Thank you pun. kalian tahu gak sih dia pernah ngirim Pun. Win, ini gini nggak Win gitu deh. Terus tuh gambar pancake yang gini, yang bundar, terus tuh atasnya berwarna seperti pancake pada umumnya, terus tuh sampingnya gosong guys. Oke guys, itu aja. Kamu nggak mau nanya hobi? Lanjut tar ya. Udah nih, selain kita berdua, hobi kamu tuh apa sih sebenarnya? Ya kayak aku bilang tadi ya, aku tuh suka menari. Kalau ada waktu luang tuh ya aku bakalan nari sendiri. Leonie apa sih ketawanya? Nah, kalau boleh tahu misalnya nih kamu ada jadwal nari kapan aja? Ada setiap sore di hari Sabtu sama Minggu. Selain itu juga aku suka ngedengerin musik. Kalau lagi galau, hatiku galai. Galai. Oh, maaf guys, belibet. Kalau aku lagi galau ya, aku bakalan dengerin lagu. Kalau aku bikin tugas juga aku dengerin lagu. Nah, biasanya aku juga sering nonton podcast horor guys. Aku suka banget sama podcast horor. Aku pecinta jadi podcast horor. Kadang juga cerita-cerita biasa kayak Nadia Umara guys. Kalau nggak itu horor. Itu kan bukan podcast. Ya nggak sih guys? Bukan. Nah, Oh iya. aku juga suka nonton Hero Tada. Jadi segitu guys. Itu aja sih. Oh, podcast apa sih yang kamu suka biasanya? Channelnya apa? Kan aku udah bilang. Nadia Umiri. Ih. Katanya itu bukan. Oh iya, podcast ya. Ya, Kalau podcastnya itu biasanya sih segini. Jadi kompos. Kang Deddy ya. Kang Deddy. Bercanda guys. Siapa aku nggak tahu. Sebenarnya aku ngawal. Kiss. Nah,
sampai jadi konsep aja. Lapar nggak sih guys? Kalian lapar nggak? Dapet. Oke, hari ini aku bakalan membahas podcast tentang lapar. Oke, sebelum itu aku mau nanya ke mereka karena mereka lapar. Mungkin mereka teringat dengan makanan kesukaan mereka. Aku bakalan nanya ke mereka suka makanan apa sih? Kita tanya mulai dari Leoni. Leoni, favorit kamu apa sih kalau di makanan gitu? Kalau aku sih banyak ya, salah satunya ada mie ayam, habis itu ada nasi goreng, habis itu pokoknya banyak deh. Apa aja bisa aku makan yang bikin kenyang. Nah, kalau lagi kepanasan, seret itu sering minum apa? Minuman yang paling aku suka biasanya kalau dipakai makan itu ada es teh, es jeruk sih paling utama. Terus ada biasanya sih bukan minuman ya, kayak lebih ke dessert, mungkin es teler. Ya. Oke. Es teler apa es buah sayang? Es teler dong. Oh, asik. Soalnya ada keju-kejunya. Apa bedanya es teler sama Apa beda es teler sama es buah? Kalau es buah itu dia pakai buah, kalau es teler itu Ya teleran. apa dulu? Kalau es teler itu kalau nggak salah dia itu pokoknya campuran ada pakai keju, habis itu dia itu kayak beda gitu loh sama es buah. Es buah itu kan biasanya warnanya apa dia Agak merah-merah ya gitu. merah-merah. Pink-pink lah. Kalau es teler itu bisa hijau, soalnya dia kayak Kok pakai hijau? marjan kayaknya. Oh, ya. Ngerti. Kayaknya ya kayaknya. Oke. Itu dari Leoni ya, guys. Yuk kita tanya ke Ayu Wulandari. Ayu, favorit kamu apa sih kalau di makanan? favoritku ayam goreng, ayam crispy guys. Bisa masak? Kamu jadi Bisa lah. Bisa. Oke. Terus Minuman sama- deh, minuman. Belum. Oh, belum. Oke. Santai. sama apa lagi ya? Pokoknya sup bening jagung itu suka. Oh, yang kamu kirim aku itu. Iya. Yes, dia bakalan masakin aku, guys. Oke, kalau minuman deh, minuman. Minuman kamu suka apa? Ya. Kan. Semua suka. Semua suka. Oke. Ya udah. Kalau kamu Kalau aku ya, kalau makanan favorit aku tuh biasanya kalau lagi panas-panas ini ya, biasanya aku makan nasi. Ya lah semua orang Iya. makan nasi. Kalau panas nih ya biasanya makanan apa minuman nih ya? man. Oh, minuman guys. Kalau minuman biasanya aku paling suka sama es buah. Terus tuh kalau makanannya, ulang kalau es buah itu yang kedua. Yang pertama matcha. I like matcha. Oke. Soalnya matcha itu favorit aku guys. Kalau makanan aku lebih suka nasi goreng, rujak sama seblak. Kalau yang terfavorit sih seblak. Itu guys. Apalagi yang mau kalian tanya? Apa lagi? Aduh, pegel nggak sih guys? Aduh. Oke, ngomong-ngomong nih ya. Tadi sih katanya hobi kamu dengerin musik ya. Aku juga Yes. kan. Kamu suka nggak sama musik? Oke, dia juga suka ternyata. Kalau kamu tuh biasanya suka dengerin musik apa sih? Lagu apa gitu? Kalau aku paling sering sih dengerin musik dari album Sheila on Seven. Salah satunya itu Dan. Sama ada lagi satu sebuah kisah klasik, itu seru banget dengerinnya, enak banget didengerin Coba gitu. cuplikan sedikit lagunya. Ih, aku nggak hafal liriknya. Ya dikit aja, nggak apa-apa. Apa ya? Lupa. Ya lupa guys. Oke, kita tanya. Dan
Iya yang itu nggak, itu pasti hafal kan? Aduh. Apa Leon? Kita kasih Ya. paham ke penonton. Ya di bagian itu dah enaknya. Di bagian Nah, Oh, gitu. itu. Iya. Langsung aja. Kita tanya ke Ayu Landari, dia menyukai lagu apa sih guys? Kalau aku suka lagu Untukku dari Tulus. Keren banget guys mereka. Tulus banget. Tulus. Kan aku nonton Tulus. Kasih paham. Oke, kamu nanya aku. Nggak lihat. Oke. Aman. Yuk, tanya aku. Nah, kalau kamu sukanya lagu apa? Banyak sih ya, tapi yang sering aku dengerin yang aku suka itu yang Tolong Kabarin Beb. Bukan Beb sih, Tolong Kabarin dari Leong Sinatra. Itu lagu dari Bali. Terus tuh yang kedua tuh Sampai Jadi Debu. Kalau nggak salah siapa ya? Rari Sekar. Nggak tahu lah. Pokoknya intinya itu salah satu keduanya itu adalah lagu favorit aku. Yang paling favorit? Yang paling favorit Sampai Jadi Debu. Kenapa sih kamu bisa suka lagunya itu? Soalnya itu tuh mengartikan kisah seseorang. Tapi menurut aku ya kisah seseorang yang sampai nanti tuh dicintai sampai jadi debu gitu loh. Oh, jadi kamu naruh seseorang di lagunya itu? Iya, bener. Oh. Gitu guys. Siapa tuh kalau boleh Ada tahu? deh seseorang. Inisial ya? Nggak boleh tahu dong. Udah ya udah. Tapi yang Tolong Kabarin itu juga salah satu favorit. Itu yang kedua. Kenapa sih suka? Suka aja. Bagus. Oh, jadi kamu kalau dengerin lagu itu suka aja gitu? Iyalah. Iya sih, aku juga gitu ya. Iya. Iya. Gitu guys. Jadi aku juga bingung sih kenapa suka lagu itu. Aku juga suka gitu. Aduh, bosan. Iyalah, bosan. Nah, ngomong-ngomong soal lagu yang kamu suka itu kayaknya itu pernah viral deh. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang viral sekarang nih? Aku udah lama nggak update tentang yang viral-viral, ketinggalan dulu nih. Nah, jadi yang viral sekarang itu permainan Roblox, guys. Roblox. Kok bisa viral ya? Karena di sana itu banyak ada permainan, guys. Macem-macem lah. Oh, kalau boleh tahu salah satunya apa sih ya? Mendaki. Mendaki gunung, lewati lembah sungai. Sama matematika juga ada kan? Ada Oh, iya. yang jawab atau kamu mati sekarang. Oh, iya sih, aku juga pernah lihat ada banyak permainan gunung, kayak contohnya gunung Sumbing lah banyak, itu Gunung Agung ada gunung banyak. Dari sekian banyaknya gunung, kenapa pilih Gunung Sumbing? Ya kan aku tahunya Gunung Sumbing, kalau nggak Gunung Sumbing ya gunung yang lagi viral yang bisa gendong-gendongan itu loh guys. Ya kan bisa gendong temen, jokiin temen maksudnya. Si jokiin dulu guys. Jokiin. Oke. Kalian. Oh iya maaf. Sit. Dah, aku nanya. Nah, Dari- kalau boleh tahu map favorit kalian apa ya? Emang kalian main Roblox juga kah? Aku main. Kamu tahu nggak? Aku main apa? Coba tebak dulu. Apa pasti gunung ya? Iya, itu sangat tepat sekali. Hmm. Kadang juga aku
main Barbie-Barbian di sana. Yang memilih baju itu. Oh iya iya. Iya. Terus sama main itu loh yang lagi viral itu, Grow a Garden. Tahu nggak? Oh tahu. Yang menanam itu yang nanam. Yang menanam gitu. Oke, kita Oh, ya. tanya dia suka. Kalau Ayu apa? Aku nggak suka main Roblox. Tapi kamu kan main Roblox. Iya, dia Iya, tapi nggak punya map favorit. diajak guys. Oke, kalau aku sih juga main ya, tapi awal-awal aja. Waktu itu pernah main nyoba, terus aku FOMO. Ini apa sih ya? Gak jelas. Asyik. Oke, lanjut. Nggak jelas ya, pokoknya gitulah. Habis itu lama-lama ya aku juga suka. Terus favorit aku juga gunung. Kalau nggak gunung ya Gunung Sumbing. kalau nggak gunung ya Grow Garden. Tapi sekarang udah jarang soalnya bosan banget. Ya, aku juga sekarang Yes. tuh aku lebih sering main game offline. Iya, Barbie. Cocok, mantap, jos. Kayaknya udah lumayan lama nggak sih kita ngobrol-ngobrol begini? Oke guys, gitu aja ya guys tentang obrolan podcast kami hari ini. Maaf jika kami kebanyakan yappingnya, karena itulah tujuan kami membuat podcast. Oke, see you next video kita selanjutnya ya. Bye bye. Bye.